Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Saya mewasiatkan kepada diri saya terutama dan kepada seluruh sahabat KSNS untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan keberuntungan kepada hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita memulai kajian kita, mari sama-sama kita membaca doa niat belajar, sehingga ta'lim kita insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sahabat KSNS, kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon surga. Untuk akhwat, calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, kembali kita akan melanjutkan sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi, di mana sebelumnya kita sudah sampai membahas
kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di mana beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Di sebaik-baiknya waktu kelahirannya Nabi SAW dipilih di sebaik-baiknya waktu, yaitu Yaumul Itsnain, di hari Senin. Oleh karenanya di dalam hadis yang sahih, di saat Nabi SAW ditanya, kenapa engkau memilih hari Senin sebagai puasa sunnah, ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, "Dzalika yaumun wulidtu fih." Salah satunya jawaban Nabi SAW, karena pada hari Senin aku dilahirkan. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan lahirnya Qubailul Fajr. Sebelum datangnya waktu fajar. Sebelum datangnya waktu subuh. Dan itu adalah waktu termulia dalam sehari semalam ini. Termasuk waktunya tahajud. Waktunya ijabah doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, yatanazzalu rabbuna kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, turun Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala setiap malam ke langit dunia. Maksudnya turun di situ menurunkan, yatanazzal, menurunkan terus menerus rahmatnya. Terus menerus. Rahmatnya turun ke langit dunia. Setiap malam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kapankah itu ya Rasulullah? Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Selama waktu sepertiga malam terakhir. Terus turun rahmat-rahmat Allah Azza wa Jalla. Kapankah sepertiga malam terakhir itu? Jam berapakah sepertiga malam terakhir itu? Kita kalau ingin menghitung sepertiga malam terakhir, hitunglah waktu dari maghrib sampai subuh. Hitunglah waktu dari maghrib sampai fajar. Fajar ya subuh. Bagi tiga. Tiga bagian yang terakhir, mulai di situ hitungannya. Kenapa saya memberikan kaidah ini? Bisa jadi kita tinggal di negeri yang tidak sama. Hitungan maghrib sampai subuhnya. Misalnya katakan kita tinggal di negeri yang hitungan maghribnya jam 6. Kemudian jam 4 adalah subuh. 6 sampai 4 berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. Bagi 3, 3,30 berarti ya. Sekitar 3,33 begitu. Nah, kalau 3,30 berarti 3 jam kita mundurkan dari jam 4, jam 3, jam 2, jam 1. Setengah 1, kurang lebih, jam setengah 1, itu sudah masuk
Sepertiga malam terakhir. Setengah 1 lewat deh. Kalau pengen lebih amannya lagi ya jam 1 deh. Ambil 3 jam sebelumnya berarti. Jam 1 sudah mulai masuk sepertiga malam terakhir. Dan saat-saat itulah lahirnya Nabi kita Muhammad SAW sebelum atau menjelang akan datangnya waktu fajar. Kita akan lanjutkan setelah yang melewat berikut ini. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon surga. Untuk akhwat, calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya, "Man yad'uni فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له." وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, turunnya rahmat Allah di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman kepada hamba-hambanya, setiap malam, ini setiap malam ada. Barang siapa yang hendak berdoa padaku, aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku berikan. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, aku ampuni. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak berlebihan ketika disampaikan bahwa orang yang merugi, yang sengsara hidupnya, adalah orang yang tidak mau bangun malam atau tahajud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibunya Nabi Sulaiman alaihi salam berpesan kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, la tukthirun nauma bil-lail." Man yukthirun nauma bil-lail yati faqiran yaumal qiyamah atau kama qalat. Sulaiman alaihi salam, seorang nabi yang kaya raya, dipesan oleh ibunya, jangan banyak kau tidur malam. Orang yang banyak tidur malam tidak mau beribadah, nanti di yaumul kiamahnya miskin, tidak punya harta. Ghafarallahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah menerima amal soleh kita. Allah memberikan kita taufik hidayahnya. Insya Allah kita bisa rajin bangun malam. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, untuk mendapatkan keistimewaan yang besar ini, sehingga jangan sampai kita lalai, maka ada beberapa kiat agar kita menjadi orang yang ahli bangun malam, ahli tahajud. Yang pertama, berusaha untuk terus meminta ampun kepada Allah dan meninggalkan berbagai macam maksiat, meninggalkan berbagai macam dosa. Karena salah satu penyebab yang menyulitkan kita bangun malam atau tahajud, itu disebabkan dosa-dosa kita.
disebabkan banyaknya kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang kedua, berdoa, bertoharah, berdoa, bersuci, berdoa sebelum tidur. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan untuk beribadah tahajud kepada Allah. Dan di waktu yang Allah suka mendengar doa kita. Ketiga, berusaha tidur untuk lebih cepat. Tidak menunda-nunda tidur sampai jam 11, sampai jam 12, sampai jam 1 apalagi. Paling telat jam 10. Kita sudah tidur. Dan sebelum tidur banyak zikir, banyak berdoa supaya tidurnya berkualitas. Mohon ampun sebelum tidur agar kita bisa bangun ibadah malam. Dan yang keempat tentunya ada semangat dalam jiwa kita ingin ibadah malam. Ingin tahajud. Insya Allah. Dan di waktu itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sebaik-baiknya waktu. Sebaik-baiknya tempat. Yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Dihadiri oleh para malaikat yang turun ke alam muka bumi. Mereka semua bertasbih. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Maha suci Allah. Walhamdulillah. Segala puji untuk Allah. Wa la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wallahu akbar. Allah yang maha besar. Di malam lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini kita sudah bahas sebelumnya. Nah, sekarang yang kita mau bahas adalah mengenai ibu-ibu yang menyusui Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi. Di dalam kitab Al-Mawahibul Ladunniyah bil Minah Al-Muhammadiyah. Di sini dijelaskan tentang yang menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa arda'athu sallallahu alaihi wasallam Thuwaibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari rahim Sayyidati Aminah. Kemudian disusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang pertama oleh Thuwaibah. Siapakah Thuwaibah ini? Thuwaibah adalah budaknya Abi Lahab. Budaknya Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Abu Jahal. Abu Jahal orang lain. Yang pamannya Nabi yang waktu itu kafir, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu Abu Lahab. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mensiarkan Islam. Kan baru lahir. Nah, pamannya Nabi SAW, Abu Lahab, punya budak namanya Thuwaibah. Dikabarkan di dalam kitab ini, a'taqaha hina basyarathu biwiladati alaihi salah wassalam. Dan Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah. Ketika Thuwaibah memberikan kabar gembira kepadanya akan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah adalah adik kesayangan Abu Lahab dan adik kesayangan dari abang-abangnya. Dan ayahnya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke rahmat Allah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di muka bumi. Hingga Abu Lahab sangat bangga, sangat senang ketika lahirnya keponakan beliau
ketika lahirnya keponakan dia yang bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang memberikan kabar gembiranya dimerdekakan. Namanya Suwaibah. Dan beliau juga Suwaibah ini yang menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya akan lanjutkan. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ya salam, masya Allah, yang semangat dong, ojo turu. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan, akhrajahul Bukhari fi kitabin nikah, dikeluarkan riwayat ini oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab An-Nikah bab 21, Raqmul hadis, nomor hadis adalah 5101. 5101. Bahwasannya Sayyiduna Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau bermimpi Abu Lahab. Bermimpi Abu Lahab setelah Abu Lahab wafat. Dimimpikan oleh Sayyiduna Abbas. Sayyiduna Abbas saudaranya Abu Lahab, pamannya Nabi SAW. Tapi kalau Sayyiduna Abbas Muslim, sahabi, beliau Muslim dan sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan Abu Lahab pamannya Nabi SAW, akan tetapi dia tidak Muslim, dia kafir, dan dia wafat dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disaksikan dalam mimpinya oleh Sayyiduna Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Abu Lahab, "Ma haluka?" Bagaimana keadaanmu? Faqal finnar. Maka Abu Lahab menjawab, di neraka jahanam. Karena dia mengisi hidupnya dengan kekafiran, mengisi hidupnya dengan memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Finnar, di dalam api neraka jahanam, wa iyadzubillah. Makanya jaga ini agama al-Islam di dalam hati kita, ucapan kita, perbuatan kita. Sahabat KSNS. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya jalani itu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, jangan sampai kamu wafat kecuali kamu sebagai muslim. Ayat itu tidak menyatakan illa wa antum 'alal Islam, tapi di dalam ayat itu Allah berfirman illa wa antum muslimun. Kalau illa wa antum 'alal Islam, Islam cukup menjadi modal kematian. Tapi Allah berfirman illa wa antum muslimun, menyatukan Islam dalam diri seseorang. Jadi wafatlah kamu dalam keadaan Islam telah menyatu di hatimu, Islam menyatu di ucapanmu, dan Islam menyatu pada amal perbuatan. Jagalah dinul Islam. Jangan pernah kau jual akhiratmu untuk duniamu.
Jangan kau jual akidahmu hanya untuk beberapa uang. Beberapa besar harta. Karena itu akan menyengsarakan hidup di yaumul qiyamah. Nah, ini Abu Lahab. Bukti karena kekufurannya, kekafirannya, dan memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Mahaluk. Bagaimana keadaanmu ya Abu Lahab? Finnar. Di neraka jahannam. Allahumma ajirna minan nar. Saya pernah sampaikan dulu hadis yang pernah saya bawakan dari kitab Misbahud Dhulam fi Syarah Nailil Maram. Sahabat semua sudah ngamalkan enggak? Apa ditinggalkan amalannya? Dari Nabi SAW, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk membaca Allahumma ajirni minan nar. Boleh juga dibaca Allahumma ajirna minan nar. Kalau ajirni, selamatkan aku. Kalau ajirna, jadi minta di kami. Itu artinya kami. Minta dihindarkan kami minan nar dari api neraka jahanam. Bagusnya Allahumma ajirna. Jadi kita memasukkan diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin dan muslimat. InsyaAllah. Allahumma ajirna minan nar. Baca setelah sholat subuh. Dan baca setelah sholat maghrib 7 kali. Setelah Anda membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kan? Itu setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib itu. Jangan lupa itu. Habis Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dahulukan dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu manfaatnya dicatat amal baik kita. 10 kebaikan dan dihindarkan dari godaan syaitan. Kalau dibaca subuh sampai maghrib dihindarkan. Kalau baca maghrib sampai subuh lagi. Sebelum merubah tempat duduk tahiyat akhir kita. Bukan tempat duduk. Duduk tahiyat akhir kita. Kemudian jangan lupa baca Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, hindarkan kami dari api neraka jahanam. 7 kali. Itu secara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang anjurkan Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa alihi. Waktu itu saya sampaikan dari kitab judulnya Misbahud Dhulam fi Syarah Nailil Maram. Di KSNS ini 7 kali. Apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca 7 kali setelah dia sholat subuh, apabila dia wafat sebelum maghrib, maka Allah hindarkan dia dari api neraka jahanam. Apabila dia baca setelah sholat maghrib 7 kali, Allahumma ajirna minan nar. Setelah sholat maghrib, dia baca itu 7 kali. Apabila dia wafat sebelum subuh, maka dia akan dihindarkan dari api neraka jahanam. Apa saja amalan-amalan yang bisa menghindarkan kita dari api neraka jahanam dan bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala, kita harus semangat untuk mengamalkannya. Melebihi kesemangatan kita di dalam mencari urusan-urusan duniawi kita. Urusan duniawi kita itu seberapa? Kita mau punya uang berapa miliar pun makannya cuma sepiring. Malah kadang-kadang kalau sudah miliaran makannya cuma bisa setengah piring. Zaman dulu lagi zaman susah nasinya bisa sepiring apa? Orang bilang sepiring mentong apa-apa? Hah? Sepiring apa? Mentung. Sepiring mentung. Begitu udah kaya, nasinya dikit. Karena udah dilarang sama dokter. Iya kan? Sudahlah. Kita apa aja yang nyemangatin kita menuju keridhaan Allah, menuju surganya Allah, kita mesti semangat. Kalau itu harus mengeluarkan harta kita, harus banyak zikir, harus banyak bangun malam, apa kita amalkan? Nah ini Abu Lahab, kejadiannya, begitu ditanya, finnar. Akan tetapi di dalam hadis ini dijelaskan, illa annahu, kecuali sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala khaffafa anni kulla layla itsnain. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepadaku, kata Abu Lahab, setiap malam Senin. Di antara jariku mengeluarkan air. Jarinya mengeluarkan air. Setiap malam Senin.
Limadha? Katanya Abu Lahab, bi'taki li Thuwaibah. Indama basyaratni biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi'irdaiha lahu. Karena Thuwaibah memberikan kabar gembira kepadaku lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia menyusuinya. Aku merdekakan Thuwaibah sebab aku memerdekakan Thuwaibah karena gembira lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku dapat keringanan azab setiap malam Senin. Ini yang kafir. Dan ini dikeluarkan oleh Imamul Bukhari di bab An-Nikah, fi kitab An-Nikah, di kitab An-Nikah, bab 21, Raqmul Hadis, nomor hadis 5101. Fakaifa bi Muslim? Fakaifa bi mu'min? Alladzina yafrahuna biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang beriman, dengan orang yang Muslim, yang senantiasa senang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sambut kegembiraan lahirnya Rasulullah dengan tablik-tablik akbar, dengan sedekah, dengan banyak berzikir, banyak bersalawat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, ini karena berbicara tentang keluarga sehingga saya tidak sebut namanya, sebut saja dari hamba Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, maaf malam mengganggu. Oh, ini dia BB-nya malam ya. Mau sedikit cerita nih Syekh. Kemarin pagi ada kejadian di keluarga saya. Nenek saya mengalami kerasukan. Dan saat kejadian itu saya menjadi takut untuk sendirian. Padahal di hadis kita tidak boleh takut kepada hal yang gaib. Untuk menghilangkan rasa takut saya harus baca surat apa ya Syekh? Terima kasih Syekh sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kerasukan, kemasukan jin bisa disebabkan dengan beberapa hal. Yang pertama, disebabkan karena pikiran kosong. Pikiran kosong. Nah, itulah karenanya kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk banyak berzikir kepada Allah. Banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bisa jadi disebabkan karena kita tidak menjalankan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alih. Seperti adab yang diajarkan Rasulullah, tidak membuang kotoran, buang air kecil di lubang. Ataupun di air yang tenang. Karena itu tempat-tempatnya jin. Atau biasanya ada hewan-hewan. Seperti membuang air panas ke kamar mandi. Itu juga tidak diizinkan. Ya. Karena kamar mandi itu banyak jinnya. Mestinya
Kita pakai air dulu, jadi nggak langsung panas buangnya. Terus kalau kita mau buang air kecil, siram dulu dengan air. Klosetnya. Baru kita buang air kecil. Dan yang terutama, waktu kita masuk ke dalam kamar mandi itu, baca doa masuk kamar mandi. Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kalau kita mau buka baju kita, mau membuka aurat kita supaya tidak terlihat oleh bangsa jin, bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Itu mereka nggak bisa ngelihat kita. Kan jadi bahaya juga kalau manusia lagi didemenin sama jin. Bisa. Ini berbahaya. Kesian nanti hidupnya. Nih kalau pengen buka baju, kalau mau buka aurat, nggak mau dilihat sama bangsa jin, bacanya ini. Bismillahilladzi. Ayo semuanya. La ilaha illa huwa. Bismillahilladzi. La ilaha illa huwa. Nah itu juga bisa menghindarkan kita dari godaan-godaan jin yang zalim. Ada juga jin-jin yang muslim yang baik. Ya. Jadi yang pertama, apa namanya tadi? Pikiran kosong. Yang kedua, tidak menggunakan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jangan sembarangan untuk membunuh. Ya. Membunuh hewan-hewan yang sering jin itu menyerupai hewan-hewan itu. Seperti kucing hitam, terkadang juga anjing hitam, terkadang juga ular. Kalau ada ular masuk ke dalam rumah, jangan langsung dibunuh. Dikatakan dulu, kalau kamu bangsa jin keluar, saya tidak mau membunuh kamu. Nanti dia keluar sendiri kalau dia memang jin itu. Atau dibacakan, Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Nanti dia keluar sendiri. Kalau dia nggak keluar berarti dia ular benar, baru kita bunuh. Karena nanti kalau dia kita main langsung bunuh, nanti nuntut balas nanti. Dari keluarganya mereka itu. Jadi ini hal-hal yang kita itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para alim ulama kita. Ya, kemudian yang terakhir, bisa jadi kerasukan jin itu karena kezaliman orang. Ada orang-orang yang menggunakan jasa jin untuk menghancurkan diri kita, menghancurkan kita, dia kirim kita. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita perlu penjagaan. Siapa yang bisa menjaga kita? Allah. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Mau jutaan jin pun yang menyerang. Kalau Allah bilang tidak bisa, tidak bisa. Jadi kita harus banyak berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus tadi perkataannya gimana coba menghilangkan rasa takut kepada hal-hal yang seperti itu. Yang bisa menghilangkan rasa takut kita adalah al-iman. Iman, keyakinan kita di dalam jiwa kita. Bahwa kita hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan cabut ketakutan kita dengan selainnya. Bukan dengan ketakutan dengan jin saja. Bahkan takut miskin, takut besok makan apa, takut ekonomi, takut keadaan. Itu nanti lenyap semuanya kalau kita sudah takut hanya kepada Allah. Dan di dalam hadis Nabi SAW disabdakan, barang siapa yang takut kepada Allah, Allah akan buat selainnya takut kepadanya. Artinya segan sama dia. Hilang nanti rasa takutnya. Nggak ada rasa takut sama sekali.
Tapi kalau kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini nanti berakibat apa? Berakibat kita banyak takut dengan hal-hal selain Allah. Kita takut dengan duniawi kita takut dengan ini, kita takut dengan ini, dan lain sebagainya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita insyaAllah. Jadi perbanyak bacaan Al-Quran di dalam rumah kita agar jin-jin dari bangsa setan, setan-setan dari bangsa jin maksud saya, kan jin ada yang muslim, ada juga yang setan. Nah yang setan ini insya Allah terhindar dari dalam rumah kita. Perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Makanya kalau baca Al-Quran, resepin maknanya, insya Allah kita terhindar dari penyakit-penyakit takut seperti itu. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau takut, samperin. Misalnya kita lagi duduk nih, kreok, kreok di situ. Kubuk arek, arek. Jangan kabur, samperin. Kita datengin itu. Allahumma, kita paksain, kita datengin, gak akan ada apa-apa di situ. Setelah itu akan hilang takut kita. Karena takut itu semakin kau berlari dari ketakutanmu, kau akan semakin takut. Baca nama Allah, sebut nama Allah. Gak ada makhluk yang berani sama Allah kan? Sebut nama Allah. Kau dibela oleh Allah. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, jadi semakin jelas ya dengan kisah Abu Lahab ini yang dikeluarkan kisahnya oleh Al-Imamul Bukhari, merupakan suatu bukti akan manfaat seseorang yang bangga, yang senang, bergembira lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai dikatakan oleh seorang ulama dari Ad-Dimashqi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada أتأنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما ظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله." Kalau saja Abu Lahab yang kafir, yang sudah dicela, dihina di dalam Al-Quranul Karim dengan surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, dan dinyatakan sebagai penduduk neraka Jahannam, dan datang satu riwayat bahwasannya Abu Lahab ini diberikan keringanan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari Senin, karena pernah menunjukkan kegembiraannya, kesenangannya, sampai dia merdekakan Suwaibah waktu mendapatkan kabar gembira lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Bagaimana dengan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghabiskan umurnya. Itu Abu Lahab cuma sekali itu gembiranya. Waktu lahirnya aja. Setelah itu kan dia benci Nabi. Bagaimana dengan orang yang beriman, yang mengisi waktu-waktunya gembira lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafat dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Insyaallah. Allahumma ja'alna min ahbabil Mustafa. Insyaallah kita menjadi
kekasih-kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pembahasan kita di episode 500 berapa? 576 ini adalah pembahasan tentang yang menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Halimatus Sa'diyah yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Thuwaibah, budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan oleh Abu Lahab karena membawa gembira kabar lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba lihat keberkahan seorang wanita Thuwaibah yang gembira lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari itu juga, saat itu juga dia langsung dapat kemerdekaan dari Abu Lahab, kemerdekaan dari perbudakannya. Maka berikanlah, semangatlah untuk selalu berjuang demi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumbuhkanlah kecintaanmu kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan kita semua dari api neraka jahanam. Allah akan memerdekakan kita semua dari penjajahan makhluk. Allah akan merdekakan kita semua dari keperkurukan dan kezaliman. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya yang menyusui adalah Halimah As-Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Siapakah Halimatus Sa'diyah? Ini kita akan membahasnya di episode akan datang. Sangat menarik kisah-kisah tentang Halimatus Sa'diyah dan beberapa kelebihan-kelebihan yang Allah tunjukkan kepada Halimatus Sa'diyah ketika beliau membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamanya. Sahabat. Sahabat. Ya salam. Insyaallah Allah berkahi kita semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Doakan terus ke SNS ini agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu khairun hafizan. Wa huwa arhamur rahimin. Mari kita munajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ampunilah kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Sesungguhnya engkau sebaik-baik maha penyayang. Allahumma ya arhamar rahimin. Nas'aluka bifadlik wa karamik. An taj'alana minal muttaqin. Min ibadika as-salihin. Min atba'i sayyidil mursalin. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi. Kami mengharap dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Kami mengharap dengan keagungan-Mu ya Allah. Agar Engkau menjadikan kami orang-orang yang bertakwa kepadamu. Menjadikan kami hamba-hamba yang saleh. Dan menjadikan kami pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والله الموفق إلى أقوام الطريق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أقوام الطريق وأخوكم في الله فكر طارق. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. Banyak bermunculan tour and travel saat ini dan Anda pun